Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aditya Bangkit, Iksan Din Mainanda, Fahmi Aulia Mustafa, Hikam Asrofi, dan Ezra Raja Hasyat Bardike. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai modul dalam Python, yaitu modul itertools, yang terdiri dari count dan cycle. Nah, ini dia penjelasannya. Yang pertama, apa itu modul itertools? Modul itertools adalah bagian dari pustaka standar Python yang menyediakan berbagai fungsi dan alat untuk melakukan operasi pada iterables. Itertools dirancang untuk membantu dalam pemrosesan dan pemodelan data yang melibatkan permutasi, kombinasi, dan pengulangan dalam berbagai pola. Jadi, itertools ini membantu dalam proses analisis dan pemodelan data yang melibatkan struktur data berulang. Untuk fungsi yang pertama yaitu count. Count menghasilkan iterator tak terbatas yang menghasilkan bilangan-bilangan bulat berurut dan dapat digunakan untuk membuat loop tanpa harus menggunakan variabel perhitungan. Jadi, count ini membuat kode lebih bersih dan mudah dibaca. Dengan menggunakan count, dapat membuat loop yang berjalan selama yang diinginkan, tanpa perlu mengkhawatirkan variabel perhitungan atau batasan atasnya. Untuk contoh penggunaan count sebagai berikut. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan cara penggunaan fungsi count. Nah, sebenarnya fungsi count sendiri ini digunakan untuk menghasilkan iterator yang menghasilkan urutan bilangan bulat tak terbatas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang fungsi count ini. Nah, yang pertama ada nilai awal, kemudian yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada tak terbatas, dan yang kelima adalah penggunaan bersama. Nah, kita akan langsung saja ke contoh penggunaannya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengimpor itertools untuk menggunakan fungsi count. Berarti kita ingin mengakses dan menggunakan fungsi count yang disediakan oleh itertools. Jadi seperti ini. From itertools import fungsi count. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke langkah yang kedua, yaitu kita harus membuat objek iterator counter dengan count. Berarti fungsi count memungkinkan kita untuk mengontrol nilai awal atau start dari urutan dan langkah atau step antara nilai-nilai berturut-turut dan bahkan batas akhir jika kita ingin membuat urutan yang berhenti pada titik tertentu. Jadi contohnya kita akan menggunakan startnya 10 dan langkahnya 2. Jadi akan jadi seperti ini.
terhingga dimulai dari tadi 10 ya, di 10 dimulai dari 10 dan dengan stepnya 2. Dengan langkah 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk memasukkannya sendiri itu counter sama dengan count start. Startnya tadi 10, kemudian langkahnya 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan menggunakan loop for untuk mengambil semisal 5 angka dari iterator tersebut. Nah, loop for sendiri ini digunakan untuk mengulangi sejumlah elemen-elemen sebuah urutan seperti list, tuple atau string, atau untuk mengulangi sejumlah kali sesuai dengan range yang ditentukan. Jadi seperti ini. Mengambil 5 angka dari iterator. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kita menggunakan loop for in kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita akan mencetak setiap angka yang dihasilkan menggunakan next counter untuk mendapatkan nilai berikutnya dari iterator. Nah, maksudnya adalah ketika kita memanggil next pada iterator, ia akan mengembalikan nilai berikutnya dalam urutan yang ditentukan oleh iterator tersebut. Jadinya print print next counter. Oke, kalau udah seperti ini kita akan melihat outputnya. Nah, kita akan melihat outputnya. Nah, outputnya akan jadi seperti ini. Nah, ini dia 10, 12, 14, 16, dan 18 karena kita tadi menggunakan langkah 2 atau step 2. Nah, seperti itu. Untuk fungsi yang selanjutnya, cycle menghasilkan iterator tak terbatas yang mengulang kembali elemen-elemen dari suatu iterable
berguna untuk mengulang kembali elemen-elemen dalam pola tertentu. Jadi, dalam konteks yang sama, cycle juga dapat dijelaskan sebagai pengulangan tak terbatas atau pengulangan tanpa akhir. Berikut adalah contoh penggunaannya. Oke, kita lanjut kembali setelah mendapatkan penjelasan sebelumnya. Maka di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai contoh programnya. Kali ini kita akan masuk ke contoh program dari modul intertools dengan penggunaan cycle. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita akan menggunakan dulu untuk di awal-awal yaitu from intertools import. Karena kali ini saya ingin menggunakan cycle, maka di sini saya akan menuliskan kata cycle. Nah, selanjutnya kita memberikan list-listnya terlebih dahulu untuk supaya nanti ada keterangan untuk pengaktifan programnya. Maka di sini saya akan menamainya berdasarkan nama-nama dari tim ini. Nama kelompok. Maka di sini kita akan memasukkan nama kelompoknya itu nama saya. Lanjut kita ke mungkin ini sedikit memakan waktu ya. Nah, jika sudah, di sini sedikit berbeda karena di sini kita akan memasukkan nama-nama dari listnya. Kita menggunakan tanda kurung yang sedikit berbeda. Mengenai penjelasan dari tanda kurungnya bisa dibaca melalui materi dari pemrograman Python. Karena di sini saya akan hanya menjelaskan tentang bagian dari cycle dari intertoolsnya. Oke, lanjut. Di sini kita akan melakukan iterasi, yang dimana di sini merupakan variabel yang dari objeknya dari fungsi cycle ini untuk bisa diambilnya itu dari berdasarkan modul intertoolsnya. Nah, jika variabelnya nanti dijalankan, maka nama-nama ini yang ada di sini nanti bisa tertera di listnya secara berulang. Maka di sini kita akan masukkan iterasi kelompok, akan saya bikin namanya seperti ini. Lalu kita akan ketik cycle supaya nanti iterasi yang dari list atasnya terulang, tercycle. Maka di sini kita akan melakukan tanda kurung menggunakan nama di atasnya itu nama kelompok. Lanjut, di sini saya akan membatasi supaya tidak terus turun ke bawah. Kita akan membatasinya jumlah iterasi untuk memfinishing kodenya itu sebanyak 15 mungkin cukup. Lanjut, kita di sini akan menggunakan for in sama seperti sebelumnya, yang dimana tanda garis bawah ini untuk variabel yang tidak akan digunakan ke dalam bentuk manapun, seperti kayak persamaan lain itu tidak akan digunakan. Kita masukkan lagi in range, tanda buka kurung, jumlah iterasi.
jumlah iterasi ini dari nanti yang akan dari iterasi kelompok ini. Lanjut, kita akan memasukkan elemen ya. Nama elemen yang akan saya gunakan itu mungkin elemen kini saja biar nggak terlalu panjang. Lalu kita next, memasukkan lagi iterasi kelompok, lalu kita print elemen sini. Lalu jika program ini akan dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Kembali lagi, di sini harusnya seperti ini. Nah, ini ya, kita ubah ke sini dan seperti ini. Nah, maaf teman-teman, kita ada sedikit kesalahan. Saya tadi membaca name error dan tracebacks-nya ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, nama di sini ketika sudah mencapai akhir, dia akan mengulang. Karena di sini jumlah iterasinya saya memberikan 15. Jadi, ini akan berulang sebanyak 15 kali. Seperti nama di sini akan berakhir seperti yang kata akhirnya hikam. Maka dia ketika sudah berakhir dari nama kelompok yang terlist tadi di atas, maka dia akan kembali mengulang ke yang paling awal. Nah, hal ini akan berlaku sebanyak 15 kali. Namun jika semisal kita melakukan jumlah iterasinya kita kurangkan seperti 10, nah, maka hasilnya akan berubah. Begitu juga jika kita gunakan hanya 12. Tuh. Dia hanya akan menampilkan sampai nama awal. Nah, yang di sini dia akan hanya menampilkan ini tidak full dikarenakan ada batasan dari kodenya. Nah, kurang lebih contoh dari import cycle dari modul itertools bagian cycle seperti ini dulu. Sekian, terima kasih.